Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, sama-sama kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim, penghormatan dan kemuliaan saya juga kita semuanya kepada Bapak Wali Kota yang turut hadir dan juga memfasilitasi acara pelantikan Buddha wilayah Kota Banda Aceh, kepada seluruh guru-guru kami yang hadir di sini, kepada yang mewakili DPR, mewakili Bapak Kapolres Kota Banda Aceh, juga yang mewakili Pak Dandim, kepada seluruh jajaran Perkopimda Kota Banda Aceh, dan kepada seluruh yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya, juga kepada seluruh guru-guru sekalian, hadirin hadirat, istimewa sekali kepada jajaran Buddha Kota Banda Aceh yang terpilih untuk periode 2019-2024. Alhamdulillah, pada hari ini secara resmi pasukan-pasukan muda telah berdiri di depan kita. Saya nampak wajah-wajahnya penuh harapan, wajah yang penuh optimis. Semoga amanah muda ini dititip pada tangan-tangan yang beramanah, yang punya amanah. Semoga khususnya di jajaran muda yang terpilih punya sebuah kesadaran dan keinsafan terhadap amanah Allah terhadap kita dalam menghadapi persoalan keumatan. Di mana saja saya ingin katakan dan selalu mengatakan, Huda adalah sebuah organisasi. Kalau dikatakan organisasi dakwah, ia juga organisasi di dalam mengelola lembaga pendidikan warisan Aceh dari masa lalu, ia juga. Tetapi kita berada di era yang berbeda dengan era masa lalu. Kita sedang menghadapi sebuah umat yang sudah berubah, yang tidak pernah terbayangkan oleh generasi sebelum kita. Tugas kita bukan mendakwahkan umat di masa generasi kekhalifahan, bukan di generasi kesultanan, bukan di generasi masa lalu, tetapi kita sedang melakukan berhadapan dengan generasi global dan generasi milenial. Maka hal yang perlu kita pikirkan, bagaimana merambah pola-pola dakwah baru untuk umat yang sedang berubah dan sudah berubah. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum, fa innahum khuliqu li zamanihim la li zamanikum. Ajari anak-anakmu untuk zaman mereka, karena mereka diciptakan untuk zaman mereka, mereka tidak diciptakan untuk zaman ini.
Tantangan yang mereka hadapi berbeda dengan tantangan yang kita hadapi, dan juga lebih berbeda lagi dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi masa lalu. Dulu dunia Dayak di masa Kesultanan adalah lembaga pendidikan utama. Siapapun yang ikut pendidikan, mereka harus ke Dayak. Tidak ada lembaga pendidikan lain. Sementara sekarang Dayak ini adalah puing-puing keikhlasan masa lalu. Mereka-mereka yang ikhlas bertahan. Alhamdulillah, setelah ada Badan Dayak adalah sedikit-sedikit. Hai kamu ini ibu lucu, pih baju masih tidak seimbang. Kita tahu kebutuhan di lembaga pendidikan Dayak adalah kebutuhan sebuah rumah tangga 24 jam, segala fasilitas diperlukan. Tetapi untung masih ada manusia-manusia ikhlas yang mengelola dan manusia-manusia ikhlas yang membantu. Dengan keikhlasan itulah bertahan. Tanpa keikhlasan sudah gulung tikar. Maka satu sisi lembaga pendidikan Dayak itu lembaga pendidikan yang paling mandiri saat ini. Kalau orang mengatakan lembaga pendidikan Dayak tidak mandiri, itu salah. Boleh coba sekarang cabut semua bantuan anggaran untuk semua lembaga pendidikan Dayak dan semuanya. Coba lihat siapa yang duluan mati. Siapa yang duluan gulung tikar? Pasti Dayak bertahan. Insya Allah Dayak bertahan. Kalau ada satu-satu yang gulung tikar, itu mungkin sudah kena virus corona. Kalau yang masih ikhlas tetap bertahan. Anak saya bulan kubur tiup yang kita demikian dulu. Begitulah kira-kira. Tetapi bukan itu masalahnya. Ada tantangan lain yang lebih besar. Banyak ruang kosong yang tidak terjangkau oleh dunia Dayak dan mereka tidak mau menjangkau Dayak. Ini yang menjadi masalah. Dan ini dunia global. Tidak mungkin kita menyelamatkan Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengasingkan diri. Teknologi komunikasi harus global, akan merambah kemana-mana. Ruang-ruang kosong kalau terbiarkan akan diisi oleh musuh-musuh, oleh predator-predator. Ini yang menjadi masalah. Menyebabkan lampu yang terlantar, lahan yang terlantar, ya dia akan terlantar, tidak akan digarap oleh siapa-siapa. Tetapi zaman sekarang lahan-lahan kosong yang terlantar akan digarap oleh yang lain. Maka oleh karena itu Huda, dari pertama saya ingin mengatakan ada dua hal yang perlu kita fokus. Pertama berkaitan dengan pemikiran, pergerakan pemikiran. Yang kedua pergerakan dakwah. Sebuah solusi atau sebuah kemajuan diawali oleh berkembangnya pemikiran. Gagal dalam pemikiran akan membuat gagal segala-galanya. Maka ini yang perlu kita perlu perkuat pergerakan pemikiran ini.
yang tidak perlu kita terjemahkan di sini. Kita perlu berdiskusi banyak, membuat forum-forum untuk membangun pemikiran. Yang kedua, pergerakan. Pergerakan di sini bukan pergerakan yang tidak perlu budak. Menyebut ada anak udah kita datang dulu. Bebuh dah ada. Dan hebat udah nyokol karena organisasi, karena hebat di sini pimpinan-pimpinan daya adalah karena daya, karena isinya, bukan karena sistem berorganisasinya yang solid, yang memberi solusi. Sehingga gantung-gantung stempel ya, kalau stempel itu tunggu kalau dia nggak mau stempel. Kita berharap udah sekarang ya begitu. Masih banyak hal yang belum terjangkau yang perlu kita tangani. Hal yang paling penting untuk Ahlussunnah wal Jamaah bukan konten ilmu pengetahuan, tapi konsep dan strategi dakwah yang perlu dibangun. Punya konten dia mencara kami kontennya dengan lagi bid lagu le wakil lagu segai le betul. Dia betul. Benar lagu lah. Wat kita lagu dum le betul. Berat kadang berat itu dia betul. Jadi masalah. Bukan benar konten. Terasa tidak? Kita selalu menggaungkan bahwa yang kita perjuangkan adalah Ahlussunnah wal Jamaah, warisan dari ma'ana alaihi wa ashabi. Tetapi kita dituduh apa yang kita bawa ini bukan berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saja. Itu di internal umat. Yang kedua, hasil penelitian untuk Aceh khususnya oleh misionaris Korea, dia berkesimpulan bahwa Aceh sekarang bukanlah benteng yang tidak bisa ditembus lagi. Artinya kristenisasi sudah mungkin untuk Aceh. Tentu ada sendi-sendi yang sudah rusak, ada ruang-ruang yang sudah bolong. Kenapa? Ada sisi-sisi yang kosong yang tidak terjangkau oleh dakwah. Mereka tidak bawa ayat dan hadis, tapi mereka bawa kesejahteraan. Mereka bawa bantuan. Mereka menyentuh hati, dan ini tidak cuma di kota, malah mereka menjangkau anak-anak desa di sana yang masuk Kristen. Kita betul dia, nyai baca lagu kampung yang terdoa di jauh. Ini siapa yang bertanggung jawab? Kalau kata ulama daerah itu bukan urusan saya, kata yang lain juga bukan urusan saya, yang lain lagi bukan urusan saya. Siapa yang ngurus? Maka ini udah sekarang perlu duduk kembali mengkaji strategi dakwah kita itu bagaimana. Apa sudah cukup dengan pola-pola lama yang sudah ternyata bertahan dan bertahan? Tetapi kita sekarang menghadapi sebuah perubahan. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita rubah untuk mendakwahkan kepada umat yang sedang berubah. Ini hal yang perlu.
Maka oleh karena itu, Huda berpikir sekarang itu ada golongan yang khamisah. Ini bagaimana kita rambah golongan yang khamisah? Karena Rasulullah mengatakan kun aliman, oh muta'aliman, oh mustami'an, oh muhibban, fala takun khamisan fatahlik. Kalau kamu tidak alim, dia muta'alim. Kalau tidak muta'alim, dia jadi pendengar. Kalau tidak pendengar, pencinta, simpatisan. Leka, bagian lek-lek dari. Walakatun khamisah, jangan yang kelima, mukhlidan itu. Khamisah yang mukhlidan, pembenci, pembosan. Fatahlik. Bagaimana yang mukhlidan ini robah menjadi muhibban? Maka ini padahal ada Abi Bayu, sekretaris Huda, sekretaris bagi saya. Maka saya buat training dengan pola tertentu, dengan strategi tertentu. Sekurang-kurangnya mereka yang tidak pernah dijangkau dan hatinya tidak cinta agama, tidak cinta ilmu, titik awalnya buat mereka punya niat untuk memperbaiki diri dulu. Kemudian diri dia masuk untuk benar-benar memperbaiki dirinya dan masa depannya. Dari muhibban, disitulah akan timbul sebahagiannya jadi mustami'an. Dari mustami'an akan timbul jadi muta'aliman. Tidak semua muta'aliman jadi alim, sebahagiannya akan jadi aliman. Tapi semuanya berangkat dari muhibban. Sebagai embrio untuk menjadi aliman, embrio untuk menjadi muta'aliman, embrio untuk menjadi mustami'an, bukan pemikiran pembenci, predator. Baik menol, ada pun program, buat orang kali buat dah. Akhirnya jadi rungi rutin. Yang kosong tidak terjemah, itu akan diambil oleh musuh. Tidak cuma musuh agama, malah musuh negara. Sementara sampai di semua desa itu, tidak semua pemimpin desa mampu punya konsep untuk mengelola anak-anak mudanya. Dia jadi pemimpin di desa karena dipilih, bukan sebuah keahlian mengelola umatnya yang muda, rakyatnya yang muda dan yang tua. Sehingga pemuda sekarang menjadi masalah bagi setiap desa. Agama tidak hadir, Ahlussunnah wal Jamaah tidak hadir memberi solusi. Sementara konsep Ahlussunnah wal Jamaah tidak cuma persoalan Asy'ari dan Maturidi, tidak cuma itu, juga berkaitan dengan kehidupan, masalah, kemaslahatan umat Islam, di mana terintegrasi nilai adil, ihsan dan syafaqah aladdin. Itu siapa yang menerjemahkan ke rumah sisi kehidupan? Ini tugas besar. Ya kita mulai dari embrio kecil dengan cara-cara yang strategis. Maka Huda yang dilantik hari ini bukanlah Huda stand head, tapi Huda sebuah pergerakan. Dan harus cepat. Kalah cepat dalam pergerakan, pasti akan cepat kalah di dalam persaingan. Bukan untuk diam-diam, berharap gulung, hati gulung, olehnya halangan dulu. Lepas dah. Lu kalau luar pokoknya, lu dah jauh udah kalau kata kita jauh tak pilih ya, sok mak udah. Rupanya macam dah jauh kita tepung, lebih sini lagi tepung kayak dulu. Halangan dulu. Kenapa? Karena tak merasa penting. Rapat tak merasa penting, untuk hadir tak merasa penting. Kenapa tak merasa penting? Siapa yang buat tidak merasa penting?
Maka ayo duduk, buat budak ini untuk melakukan sesuatu yang terpenting untuk dunia dan akhirat. Kalau memang itu tidak penting, ayo sama-sama tinggalkan budak. Kalau memang budak untuk melakukan sesuatu yang penting untuk kemaslahatan umat, ayo lakukan. Kalau tidak ada waktu yang kosong, ya kosongkan waktu. Iharatul amal ila farat bin hamakatin nafsi. Lalu mengalihkan berbuat kebaikan itu untuk menunggu waktu kosong, itu sebuah kebodohan. Kalau nama itu kebaikan, kalau itu penting, kalau waktu tidak kosong, ya kosongkan supaya ada waktu kosong. Begitu. Kalau tak ada itu, yuk nah. Ya berapa dulu dan mula-mula berapa dia jalan dulu itu mau berangkat ke udah tapi belum hantar tengok anak tetap kublut yang baik murid kublut dia tengok Korea di tangan Korea udah apa hidup atau mati belum ada tangan apa udah di tangan tusuk hidup atau mati dan itu menyodron itu udah setiap wilayah mati ya tusuk juga itu mati maka jangan mati. Itulah pesan saya, ayo kita duduk bekerja, buat rapat kerja benar-benar untuk bekerja, bukan rapat kerja tapi tidak bekerja. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.